Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bisa langsung lagi di sini. Ya, melanjutkan pembicaraan mengenai HRV. Ada beberapa pertanyaan yang memang datang ke HP dan kemudian saya bacakan ya. Kenapa kita harus belajar HRV? Ya, kenapa kita harus belajar HRV? Ya, jadi begini, sejarahnya begini. Semua jenis teknik olah napas itu eh, pada awalnya cenderung dominan berasal dari timur dan tidak saintifik. Ini harus diakui. Tidak saintifik, bersifat supernatural, ya kan? Ada banyak kajian-kajian yang tidak bisa dijelaskan, dan kemudian biasanya terkait dengan eh, tradisi, agama, dan budaya, kadang-kadang begitu ya. Seringkali diterjemahkan sebagai hal yang klinik, maka kemudian, ya memang begitu faktanya. Barat masuk, dan Barat kemudian melakukan evaluasi, analisa, menguji, mengukur dari guru-guru tradisional olah napas, baik yang dari Cina, dari India, dari mana saja. Lalu keluarlah data-data. Lalu diuji, keluar data-data. Diuji, keluar terus begitu hingga akhirnya kita mulai bisa melihat kenapa teknik-teknik seperti ini bisa menghasilkan perubahan begini dan begitu. Ya kan? Maka ya, saya pun sebenarnya tahunya terlambat. Jadi walaupun saya sudah belajar 25 tahun, tapi kalau ditarik mundur 20 tahun yang lalu, saya tidak punya pikiran untuk melakukan evaluasi dan analisa terhadap ilmu pernapasan yang saya terima dari guru-guru saya. Jadi saya terima dengan dasar manut, dengan dasar ketaatan, dengan dasar melaksanakan instruksi, dan sangat jarang untuk mendebat atau untuk mempertanyakan eh, ilmu dari guru-guru saya. Kenapa? Karena pada masa itu, ketika saya jalani, oh benar, saya mendapatkan pengalaman subjektif. Disuruh begini-begini latihannya, oh bisa. Nanti kalau kamu latihan nggak benar, kamu akan cedera. Karena waktu itu ilmu pernapasan saya salah satu manfaatnya dipakai untuk melakukan pemuatan benda keras. Jadi ngancur-ngancurin besi, ngancur-ngancurin beton cor gitu kan, batu kali, pakai tangan telanjang gitu. Jadi mulai menggunakan sisi telapak tangan, ada yang juga pukulan, ada yang pakai telapak tangannya sodokan, ada yang pakai punggung tangannya keprukan, ada yang pakai ujung siku, ada yang pakai semacam-macam, sampai kepala. Itu saya alami semua. Dan itu betul. Kalau misalnya kita latihannya nggak benar itu kita pasti cedera. Karena banyak teman-teman di tempat lain begitu kan, yang mungkin latihannya kurang benar, ya tangannya patah, retak dan sebagainya. Saya alhamdulillah, karena dididik oleh guru-guru saya sangat keras, saat latihan itu kerasnya luar biasa. Kalau misalnya disuruh kejangkan tangan, betul-betul harus dikejangkan maksimal. Kalau enggak dipukul sama retan, dipukul sama sabuk yang tebel, atau dipukul sama bambu, ya, bambunya satu ikat tebel, pukul tangannya, ya pasti kita harus keraskan betul. Tapi justru dengan ajaran yang keras seperti itu saya jadi selamat. Nah ini kilas sebaliknya. Tapi saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa pengaruhnya di badan. Dia ngubah apa, memperbaiki apa, naikin apa, nurunin apa, saya nggak tahu sama sekali. Maka perenungannya mulai muncul ketika ada sebuah episode hidup di mana mempertanyakan banyak hal. Curiosity-nya mulai muncul, rasa ingin tahunya mulai muncul. Lalu bertanya sana sini tidak mendapatkan jawaban yang pasti, akhirnya saya melakukan eksplorasi pada jurnal-jurnal. Dari jurnal ini baru kemudian terbuka. Kenapa terbuka? Karena ada beberapa kemiripan, juga ada pada perbedaan. Ya olah napas itu kan yang diolahnya sama bahannya. Ya kan, napas. Mungkin tekniknya di tempat lain namanya ini, di tempat saya namanya lain. Jadi misalnya di tempat saya namanya X, tempat lain tekniknya namanya Y, sebenarnya itu merujuk pada cara yang sama. Hanya detailnya mungkin sedikit berbeda. Nah, dari situ berkembang. Lalu muncul pertanyaan, eh, olah napas ini mempengaruhi apa saja di badan? Lalu kemudian cara saya tahu olah napas ini membawa pengaruh di badan itu kayak apa? Cara saya tahu olah napas kalau saya praktekkan di badan ini perubahan secara fisik, psikis, metabolismenya itu apa saja dan bagaimana. Nah itu saya bertahun-tahun, mungkin belasan tahun, mungkin puluhan tahun nggak ketemu jawabannya tuh. Sebelum saya ketemu dengan konsep HRV.
Jadi dasarnya itu, sebelum saya ketemu dengan konsep HRV, saya nggak tahu bagaimana cara saya mengetahui apa namanya olah napas ini baik di badan saya, membawa perubahan pada psikis saya secara baik atau tidak, ya kan? Sebelum saya ketemu teori HRV. Nah, itulah kenapa HRV kemudian saya pelajari secara intensif, dan mungkin satu-satunya di Indonesia yang mempelajari pengaruh olah napas dan HRV secara sangat intensif dan terintegrasi dengan teknik napasnya. Baru mengerucutlah menjadi sebuah metode yang disebut dengan napas treatment. Nah, dasarnya itu. Nah, kemudian masuklah saya ke dalam aspek pengobatan dan penyembuhan. Bahwa ternyata ketika dievaluasi dipelajari, wah ini menarik. Bisa dipakai untuk melakukan perbaikan pada banyak hal. Maka saya eksplorasi, terbuka lebih luas lagi. Maka saya pernah bikin video khusus mengenai HRV. Penelitiannya selama puluhan tahun itu bersifat eksponensial. Eksponensial itu penelitiannya setiap periodenya, misalnya per 3-5 tahun naik signifikan, eksponensial. Jadi banyak sekali, artinya prospeknya tinggi. HRV ini prospeknya tinggi. Lalu HRV kemudian diteliti juga hubungannya dengan berbagai macam perubahan kimiawi, seperti inflamasi, masalah tidur, psikis, alkohol, glukosa, berarti diabetes, masalah syaraf, Parkinson, Alzheimer, sampai masalah mood, masalah stres, terus apa saja, termasuk fisik, psikis maupun yang lainnya, itu HRV masuk ke situ sebagai bahan dicoba. Lalu kemudian orang bertanya, seberapa penting saya harus mempelajari konsep HRV ini. Ya, kita lihat ya. Kita lihat pada jurnalnya. Saya share screen dulu. Ya, kita lihat hubungan nilai HRV dan resiko penyebab kematian pada semua kasus. Semua kasus itu artinya semua kasus masalah kesehatan ya. Ini berupa meta-analisis ya dengan judul Heart Variability and Risk of All-Cause Death and Cardiovascular Events in Patients with Cardiovascular Disease. A Meta-Analysis of Cohort Studies. Kita langsung pada datanya ya. Jadi lihat sini. Jadi meta studi itu gampangnya adalah dia kumpulkan dari banyak penelitian-penelitian, lalu diringkas variabel-variabel yang tidak cocok dihilangkan, terus dia akan press lagi sampai yang paling sesuai dengan kriteria. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Ada sekitar dari ribuan itu di press, kemudian sekitar 28. Kurang lebih sekitar 28 penelitian. Nah, kita lihat di sini bagaimana pada setiap penelitian yang berhubungan sama HRV ini rata-rata arahnya ke kanan. Kita lihat sini ya. Ini nih hazard ratio yang garis vertikal satu ini. Kalau hasil penelitian itu mengarah ke kiri, maka ini artinya adalah menurunkan risiko kematian. Tapi kalau arahnya ke kanan, berarti meningkatkan risiko kematian. Artinya apa? HRV ini ketika dipelajari dengan benar, ilmunya dipahami. Maka variabel-variabelnya itu menjadi prediktor atau penanda atau mengindikasikan apakah sesuatu intervensi yang kita lakukan itu membawa perbaikan atau pemburukan. Jadi kalau nilai-nilainya jelek, jeblok, gampangnya begitu cara memahaminya ya. Dari semua penelitian ini, jika nilainya jeblok, berarti makin ke kanan, itu berarti dia menjadi sesuatu yang bisa dilihat sebagai penyebab resiko kematian pada semua jenis kasus. Pada nyaris semua jenis kasus, ya khususnya pada cardiovascular event. Oke, jelas sampai sini ya. Jadi arti gimana? Maksudnya, dengan mengamati perjalanan nilai HRV, gampangnya begitu, dengan mengamati perjalanan nilai HRV kita, maka kita bisa tahu apakah intervensi yang kita lakukan itu membawa perbaikan atau pemburukan. Bisa diprediksi. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, dengan memahami napas ritme dan yang terintegrasi dengan HRV ini, kita jadi bisa melihat ritme-ritme apa saja yang bisa kita latih, bisa kita lakukan di badan untuk melakukan perbaikan pada variabel-variabel HRV tertentu, baik secara spesifik maupun secara keseluruhan.
Contoh secara spesifik misalnya nilai SGNN-nya, nilai RMSSD-nya, nilai PNN 50-nya, nilai HF-nya, high frekuensinya, nilai LF-nya atau low frekuensinya, nilai VNF-nya atau very low frekuensinya, dan variabel-variabel yang lain seperti misalnya HRV triangular index, ada stress index, kemudian ada mood-nya, kemudian ada standard deviation dan sebagainya. Masing-masing ini mewakili pengetahuan tertentu. Berarti ada solusi untuk melakukan perbaikan. Jika pada sebuah penyakit yang diamati misalnya perjalanan nilai SDNN yang nilainya harus di atas sekian, dan ketika kita tahu sebuah ritme yang ketika dipraktekkan terbukti menaikkan nilai SDNN, maka ritme-ritme itu tentu menjadi wajib untuk dilatih agar nilai SDNN-nya pada variabel HRV itu naik. Nah, seperti itu. Maka kita lihat di sini. Mempelajari HRV berarti sama dengan kita mengetahui cara untuk mengamati, melihat, mengevaluasi pada sebuah intervensi yang sedang kita lakukan pada saat itu terhadap sebuah kasus, misalnya perbaikan, penyembuhan, dan sebagainya. Ya, jelas sampai sini ya. Nah, maka kita lihat kesimpulannya dari jurnal ini. Nah, di sini. Lower SDNN and LF-HRV were significantly associated with a high risk of all-cause death. Jadi, nilai dua variabel ini pada HRV, yaitu SDNN dan LF, yang apabila rendah terus-terusan, gampangnya begitu cara memahaminya. Jadi, nilai variabel SDNN dan LF yang apabila rendah terus-terusan, gampangnya begitu, berarti grafiknya makin lama makin turun secara signifikan, maka dia terasosiasi atau terhubung dengan resiko besar pada semua penyebab kematian. Jadi artinya penyakit apapun yang Anda derita saat ini, dengan intervensi apapun yang Anda lakukan untuk mengobati penyakit itu, apabila nilai variabel HRV-nya pada dua variabel ini, yakni SDNN dan LF-nya makin hari atau makin minggu makin menurun nilainya, maka itu berarti intervensi Anda tidak benar dan Anda memiliki resiko tinggi untuk lebih cepat mati. Ya menurut jurnalnya begitu. Karena nilainya makin lama makin turun SDNN dan LF-nya. Nah maka dengan mengamati dua nilai ini, nilai SDNN dan nilai LF-nya ini, maka kita bisa melihat intervensi yang dilakukan pada saat itu di badan Anda untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit, membawa perbaikan atau pemburukan. Kan sama ini kita nggak pernah tahu. Contoh, Anda konsumsi herbal. Tahunya dari mana bahwa perbaikan dan pemburukan pada saat prosesnya sedang berjalan? Kan nggak tahu. Ya kan nanti kelihatan mas hasil akhirnya. Iya hasil akhirnya itu berapa lama? Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Begitu konsumsi terus, jangan-jangan di bulan depan begitu diperiksa jeblok nilainya. Atau mungkin stadiumnya jadi naik. Ya kan? Malah bahaya. Nah, perjalanan dari hari pertama sampai bulan pertama itu, dari mana kita tahu? Kan Anda konsumsi herbal itu terus-terusan setiap hari. Nah, kita pengen tahu setiap harinya itu membawa perbaikan atau pemburukan. Nggak pakai bisa cara lain, kecuali pakai pendekatan HRV. Masa kan bisa periksa lab? Bisa periksa lab. Tapi masa ya harus periksa lab terus-terusan? Senin periksa lab, Rabu periksa lab, Jumat periksa lab, Senin lagi periksa lab. Masa mau begitu? Iya kan? Kan ribet. HRV ini kan tidak pakai darah. Alatnya tidak pakai darah. Tidak ada cus di ujung jari. Ya kan? Cukup bisa dipakai di dada bentuknya chest strap, atau ada yang dipakai di pergelangan bentuknya uris, atau ada yang dipakai dijepit di telinga, hair clip. Jadi praktis. Hanya perlu luangkan waktu sehari 5 menit untuk mengukur. Jadi maksudnya itu. Maka ini menjadi solusi yang bagus banget. Solusi yang luar biasa gitu untuk mengetahui apakah intervensi yang Anda lakukan pada saat itu untuk mengobati penyakit membawa perbaikan atau pemburukan. Dan ini cuma satu-satunya Anda akan dapatkan pengetahuan di Napasari, di tempat lain nggak ada. Tempat lain nggak akan ada. Silakan buktikan Anda mau belajar teknik pernapasan apa saja.
Bu Teko, nggak mungkin ada pengetahuan begini. Anda belajar Renaissance, apalagi nggak mungkin ada pengetahuan begini. Ya kan? Bahas yang ilmiah aja mungkin sama adminnya bisa di-kick, apalagi bahas yang sedetail ini, nggak mungkin. Apalagi misalnya teknik-teknik olah napas yang besar, misalnya pranayama, guru-guru yoga misalnya. Nggak mungkin ada bahasan begini, ya kan? Bukan lantas ilmunya jelek, enggak. Saya hanya bilang bahwa metode napas ritme ini terintegrasi dengan pengetahuan HRV. Jadi menjadi sangat mudah sekali. Misalnya, latih ritme-ritme khusus yang menaikkan SDNN. Latih ritme-ritme khusus yang menaikkan LF. Gitu kan? Logikanya begitu kan? Kenapa? Ya karena datanya jelas. Bahwa semua penurunan nilai SDNN dan LF yang terjadi terus-menerus, ya kan? Secara signifikan terasosiasi pada resiko tinggi kematian. Maka nilai ini harus dinaikkan. Kalau dinaikkan sederhana, karena HRV itu membaca dari kelistrikan syaraf otonom, maka sistem syaraf itu akan sangat cepat merespon pada sebuah perubahan. Ya kan? Jika orang itu makin membaik, intervensinya membawa kesembuhan, maka pasti sistem kelistrikan syaraf di tubuhnya akan makin kuat, makin besar. Logikanya pasti begitu. Orang makin sembuh jelas makin kuat, kelistrikannya pasti makin besar. Tapi orang sedang berjalan atau sedang berproses menuju mati, pasti kelistrikannya makin lama makin kecil. Logikanya pasti begitu, ya kan? Nah, jelas di sini ya. Nah, jadi pada jurnal itu disebutkan dengan sangat jelas, ya kan, bahwa mereka yang memiliki nilai HRV yang rendah, siapapun yang memiliki nilai HRV yang rendah, mempunyai 112% berpotensi ya, memiliki 112% dan 46% resiko tinggi pada semua penyebab kematian dan kejadian masalah kardiovaskular. Jadi 120% itu resiko tinggi pada penyebab semua jenis kematian pada apapun sakitnya, dan 46% penyebab kematian pada kejadian-kejadian timbulnya penyakit kardiovaskular, misalnya tiba-tiba jantung, gitu kan, tiba-tiba begitulah, dan sejenis itu. Nah, jadi ini nggak main-main. Tuh, makanya inilah kenapa saya sering ingatkan. Tapi tugas saya hanya mengingatkan saja. Masalah Anda yang nonton sekarang ini mau percaya atau enggak, ya enggak masalah. Ini kan ini data jurnalnya memang bilang begitu. Kalau enggak, ya enggak bisa. Nah, bagaimana caranya? Lihat nanti di YouTube saya. Nah, enaknya HRV itu karena dia tercatat, tersimpan, ya kan? Maka kita bisa tahu. Contoh ini data HRV di tanggal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, katakanlah 1 minggu ya. Nah, di tanggal 13 ini sedang fit-fitnya. Maka rata-rata HRV-nya itu 81%. Oke. Di tanggal 14-15 turun nih. Tapi masih di atas 50% lah. Ya, masih oke lah. Ternyata di tanggal 16-17 ini jeblok. Berarti ada aktivitas yang dilakukan pada tanggal 16 dan 17 ini yang membuat Anda ini jeblok nilai HRV-nya. Mungkin kelelahan, mungkin sedang kena virus, mungkin sakit, atau mungkin sejenis itulah. Maka kita jadi tahu apa yang harus dilakukan pada tanggal 16-17 ini. Ya, ini tidak untuk latihan berat. Jadi kalau HRV-nya jeblok begini, terus Anda paksakan latihan olah napas berat, Anda paksakan olahraga, Anda paksakan minum obat-obatan keras begitu, pasti makin jeblok lagi. Maka yang dilakukan pada tanggal 17-18 ini, ya istirahat. Di tanggal 17 ini mesti istirahat. Nggak bisa enggak. Begitu Anda istirahat, maka di tanggal 18, istirahat total ya, kembali naik HRV-nya menjadi 75-79% indeks kebugarannya. Lalu pada titik 79% ini, Anda boleh untuk latihan sedikit lebih berat. Misalnya ditambahkan durasinya. Push up-nya misalnya jumlahnya ditambah. Kalau jalan kaki ditambah menitnya atau kilometernya. Kalau lari ditambah putarannya. Ya kan? Kalau sepeda ditambah durasi waktu dan seterusnya. Terserah, silakan aja. Kenapa? Karena pada tanggal 18 ini, tubuh Anda sedang fit. Maka boleh Anda tambah intensitasnya di tanggal 18 ini. Di tanggal 19 masih fit, boleh ditambah. Tapi di tanggal 16-17 jangan sekali-kali. Nah sekarang pertanyaannya, kan Anda nggak pernah tahu.
tanggal 16-17 badan saya lagi gimana kondisinya, bener nggak? Nggak pernah tahu kan? Iya pasti nggak pernah tahu. Nah HRV bisa ngasih tahu bahwa pada hari itu ya jangan latihan berat dulu, jangan aktivitas berat dulu. Di tanggal 17 itu istirahat dulu atau latihan apa yang ringan-ringan sambil diukur. Oke, HRV-nya jeblok tanggal 16-17 nih, berarti tanggal 17 saya harus latihan untuk naikin misalnya SDNN. Saya harus latihan ritme nafas untuk naikin LF misalnya begitu. Untuk mendapatkan recovery. Sehingga di tanggal 18 ini pulih total dengan cepat hanya dalam waktu sehari saja. Nah, dasar itu maka sifat HRV ini menjadi sangat personalized, precise, dan preventatif. Personalized itu berarti bergantung pada diri kita masing-masing. Maka data HRV saya nggak sama dengan data HRV pasien-pasien saya atau siapapun yang apa melakukan pengukuran. Karena berbeda. Situasi dan kondisi pada saat itu biokimianya berbeda, pikiran, perasaan, aktivitas fisik, dan sebagainya semua berbeda. Maka menjadi sangat personalized. Mungkin pada hari ini saya bisa nambahin aktivitas fisik saya atau aktivitas durasi olah nafas saya. Kenapa? Karena pada saat hari ini sedang fit badan saya. Tapi orang lain hari ini ada yang jeblok kondisinya karena dia mungkin begadang atau mungkin dia latihannya terlalu berat kemarin atau mungkin dia sedang kena sakit virus atau mungkin obatnya terlalu keras. Maka dia pada hari ini tidak bisa niru saya. Dia harus istirahat. Kalau saya justru dinaikkan intensitasnya. Kalau dia istirahat. Nah, peristiwa ini pasti tepat. Pasti tepat. Kenapa? Karena dia ngukur pada alat yang ditempel di badannya. Maka kondisi real pada saat itu akan bisa dilihat. Jadi precise, tepat banget. Tapi Anda tetap harus belajar cara menafsirkannya. Kalau nggak belajar cara menafsirkannya, nggak bisa. Jadi belajar. Otomatis di kelas. Kalau googling, ya rada angel. Ada susah. Googling nih, HRV di YouTube nih. Mesti keluarnya merek mobil. Mesti keluarnya merek mobil. Iya kan? Dan rata-rata sumbernya sumber barat. Sumber bahasa Inggris lah. Ya, kalau udah ngerti nggak ada masalah gitu kan. Nah, kemudian presentatif itu apa? Pencegahan. Jadi kita tahu hari ini apakah harus dinaikkan intensitas latihannya, ataukah saya harus istirahat, ataukah saya harus latihan ringan-ringan saja, ataukah saya harus latihan moderate, gitu kan? Latihan yang agak sedikit berat tapi nggak terlalu berat, tapi juga nggak terlalu ringan. Apakah hari ini saya harus bed rest secara total? Ketahuan, bisa kebaca. Besok juga bisa kebaca. Apakah obat saya konsumsi terlalu terlalu berat sehingga memberatkan sistem saraf di badan saya atau tidak? Apakah intervensi yang saya lakukan memberatkan di badan atau tidak? Ketahuan. Maka bisa menjadi preventatif. Jadi kalau kita tahu hari ini kita sedang nggak enak badan, dengan HRV yang tidak baik-baik saja, yang nilainya rendah, ya kita cegah untuk melakukan aktivitas yang berlebih. Maka data-data HRV yang diukur harian ini dapat betul-betul bersifat preventatif. Dan ini bisa apa saja, nggak cuma olah napas. Bisa herbal, tadi saya bilang intervensinya, bisa aktivitas fisik, bisa akupunktur, mungkin bisa obat-obatan, mungkin bisa kemoterapi, itu macam-macam bisa apa saja. Dan ini akan betul-betul menunjukkan kondisi tubuh kita pada saat itu. Apalagi napas ritme yang sangat terintegrasi dengan HRV. Jadi dengan kita tahu kondisi pada saat itu sedang seperti apa, maka bisa dikondisikan ulang untuk ditambah beban latihan, dikurangi, atau latihan ringan-ringan aja, atau ritme-ritme yang mana yang bisa saya pakai untuk naikkan ini dan itu, gitu. Nah, untuk detailnya alatnya apa, kemudian cara konekin alatnya, kemudian kira-kira estimasi harga price alatnya berapa dan sebagainya, Anda bisa tonton video saya yang ini. Judulnya konsep dasar metode napas ritme Mas Gunggung. Atau kalau di browser ketik aja ini s.id garis miring konsep dasar napas ritme. K-nya besar, D-nya besar, N-nya besar, R-nya besar. Nanti kelihatan di situ alat apa yang dipakai, softwarenya bagaimana, softwarenya apa saja, kenapa dipilih alat ini, dasar jurnalnya apa dan sebagainya. Anda bisa melakukan duplikasi, lakukan sendiri, buktikan betul atau tidak. Betul atau tidak yang tadi saya katakan bahwa dengan nafas ritme, Anda bisa menguji apakah nafas ritme itu menaikkan ini dan itu. Apakah nafas ritme ini dapat apa namanya mengubah pergeseran dari saraf simpatis ke parasimpatis atau dibalik dari parasimpatis ke simpatis.
atau sampai ke neurohormonal atau masuk pada value frekuensi dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa dipilih alat itu, gunanya apa? Kenapa dipilih software itu, gunanya apa? Kenapa harus ada software lain lagi yang lebih tangguh dari sisi fitur? Software yang dipakai lebih dari 5.000 publikasi ilmiah, lebih dari 100 negara, lebih ratusan dari universitas pakai software yang sama. Nah gitu, itu ada semua di situ, jelas. Jadi metode napas ribet itu bukan beli kucing dalam karung. Saya menyediakan apa namanya video detailnya untuk Anda coba sendiri. Praktekkan sendiri betul atau tidak. Kan begitu, ritme napas betul-betul menghasilkan frekuensi atau tidak. ARV itu betul atau tidak teorinya. Kan gitu. Nah, seru ya. Nah, jadi itu. Jadi silakan bagi yang tertarik untuk ikut kelas ini, nanti ada namanya kelas Kurama, kuliah Ramadan. 8 sesi kita belajar teori HRV. Kita belajar mempraktekkan napas ritme, dicoba satu-satu, diukur. Lalu nanti saya akan buatkan Excel sebagai buku besar. Buku besar dari apa namanya ritme-ritme yang Anda praktekkan. Dari mulai 1, 1, 2, 2, 3. Jadi ada 3 golongan ritme besar. Saya nyebutnya napas ritme inti. Jadi ada di YouTube saya itu. Jadi napas ritme terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama napas ritme inti. Yang kedua namanya napas ritme terapan. Napas ritme inti adalah semua ritme napas yang berada pada mekanika ventilasi, rasio 1:1, rasio 1:2, dan rasio 2:1. Apa maksudnya rasio 1:1? Ya, ini detik tarik napas sama dengan detik buang napas. Apa itu rasio 1:2? Yakni detik buang napas 2 kali lebih panjang dibandingkan detik tarik napas. Apa itu inverse rasio atau rasio 2:1? Yakni detik tarik napas 2 kali lebih panjang dibandingkan detik buang napasnya. Contoh, rasio 1:1 adalah ritme 11, 22, 33, 44, 55, 66, dan terusnya sampai 30-30. Contoh ritme 1:2 adalah 12, 24, 36, 48, 5, 10, 6, 12, 7, 14, dan seterusnya sampai 10, 20, sampai 30, 60. Ritme inverse rasio atau rasio 2:1 adalah contohnya 21, 42, 63, 84, 10, 5, 12, 6, 14, 7, dan seterusnya sampai 60, 30. Nah, ini semua nanti akan diuji di badan Anda sendiri. Dengan alat yang menempel pada diri Anda sendiri. Saya kasih panduannya gimana cara bagian mengujinya. Nanti datanya kumpulkan ke saya. Tapi syaratnya harus punya alatnya loh ya. Datanya kumpulkan, nanti saya akan buatkan buku besar ritme napas di badan Anda. Dari 3 jenis mekanika ventilasi tadi. Rasio 1:1, rasio 1:2, dan rasio 2:1. Nanti akan kebuka pengetahuan. Anda akan ngerti. Anda akan ngerti. Anda harus latihan apa untuk naikin ini dan itu. Ya, jelas ya. Jadi bagi yang tertarik, monggo silakan ikut kelas Kurama. Mumpung masih ada diskon. Karena ini kelas kuliah kayak kuliah. Ini akan seru lah. Ya, hitung-hitung belajar lah. Kita belajar hal baru itu berarti menggerakkan sistem syaraf di otak. Mencegah kepikunan. Salah satunya adalah belajar hal baru. Neuroplastik itu juga berkembang. Salah satunya adalah dengan belajar hal baru. Ya, sampai ketemu di kelas Kurama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.